حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad taqat hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Sahabat karim YouTube official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali Al-Fakir dapat menjumpai sahabat sekalian melalui media online ini. Tentu saja harapan kami seluruh sahabat semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarganya yang sakinah mawaddah rahmah, dan dikabul seluruh hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat karim YouTube official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni melalui kitab karangan beliau, yaitu Kitab Syamsul Ma'arif. Apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini sahabat sekalian? Sebelum Al-Fakir lanjutkan, terlebih dahulu Al-Fakir sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebaikan daripada seluruh sahabat sekalian mengklik tombol subscribe, like, dan komennya yang positif kepada video-video yang kami suguhkan. Harapan kami tentunya apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk sebagai bagian dari wasilah sahabat sekalian menggapai hajatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kami sampaikan juga kepada sahabat yang baru menemukan channel ini, terima kasih telah melihat video-video kami, dan mohon keikhlasan dan kerelaan hatinya untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komennya. Baiklah sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu berkaitan dengan potongan-potongan daripada suratul Fatihah. Bahwa kemarin kita menyampaikan begitu banyak keagungan-keagungan di dalam suratul Fatihah yang dijelaskan di dalam kitab Syamsul Ma'arif karangan daripada Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni ini. Kali ini kami akan sampaikan sekurang-kurangnya ada 3 fadilah keutamaan potongan daripada ayat di dalam suratul Fatihah ini. Yang pertama sahabat sekalian, di depan sahabat sekalian ini adalah ilustrasi gambaran kondisi area parkir daripada Terminal 3 Soekarno-Hatta sahabat sekalian. Terminal ini atau airport ini sangat luas dan bisa menyebabkan kita tersesat apabila kita di dalam ruang lingkup bandara ini tanpa kita memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada, atau apabila kita malu bertanya, maka kita bisa tersesat. Nah, sahabat sekalian, ini berkaitan dengan amaliyah suratul Fatihah yang pertama, potongan daripada ayat di dalam suratul Fatihah. Apabila sahabat tersesat di suatu tempat misalnya, baik di hutan, bagi yang hobi naik gunung dan lain sebagainya, atau di
tempat yang baru sahabat sekalian kunjungi. Kemudian ada kekhawatiran sahabat sekalian tersesat. Maka amalkanlah potongan daripada bagian surat Al-Fatihah ini, yaitu membaca ihdinas siratal mustaqim sambil berusaha mengingat-ingat dan lakukan secara berulang-ulang. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Boleh dengan memejamkan mata atau dengan mata terbuka. Insya Allah dengan sahabat sekalian terus menerus melafalkan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, maka sahabat sekalian akan menemukan jalan keluar menuju tempat daripada yang sahabat sekalian akan tuju. Itu sahabat sekalian ya, bagaimana potongan daripada ayat ini yang dijelaskan di dalam kitab Syamsul Ma'arif ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, yaitu bisa membantu kita yang dalam kondisi tersesat agar bisa menemukan jalan keluar dan menuju ke tempat tujuan kita. Lalu keutamaan selanjutnya sahabat sekalian, apabila ada orang yang benci kepada kita dan selalu ingin memusuhi kita atau bersikap tidak baik kepada kita, agar orang tersebut menjadi sayang kepada kita, maka bacalah potongan daripada suratul Fatihah ini yang berbunyi an'amta alaihim secara berulang-ulang. Maka atas izin Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan kita, dengan ketakuhan hati kita, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditolong dari orang-orang yang tidak suka kepada kita, orang-orang yang membenci kita berubah menjadi sayang sama kita, maka lazimkan mewiridkan bacaan an'amta alaihim secara berulang-ulang. Atas izin Allah, orang tersebut akan lembut hatinya dan merubah dari awalnya benci menjadi sayang kepada kita. Itu sahabat sekalian. Yang kedua, fadilah daripada potongan ayat di dalam suratul Fatihah. Lalu yang ketiga sahabat sekalian, ini ilmu pamungkas tentang amaliyah suratul Fatihah di bagian potongan ayatnya yang dijelaskan di dalam kitab Syamsul Ma'arif ini. Apabila sahabat sekalian ingin melewati suatu tempat dan kebetulan di tempat tersebut terdapat musuh yang akan menghadang kita, musuh ini global sahabat sekalian ya, bisa orang jahat yang tidak kita kenal atau semacamnya preman yang suka mengganggu atau menzolimi orang-orang yang lewat. Maka ambil pasir, kemudian bacakan pada pasir tersebut, pasir satu genggam, bacakan secara berulang-ulang dengan hati yang khusyuk dan ikhlas, dan tentunya mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala di depan ataupun di belakang musuh atau orang yang kita tahu bahwa orang itu tersebut adalah orang yang suka berbuat zolim kepada siapa saja yang lewat sahabat sekalian. Maka bacalah waladdallin, waladdallin. Ambil, cari pasir, genggam, bacalah waladdallin, waladdallin, waladdallin secara berulang-ulang dengan khusyuk, dengan keikhlasan dan keridoan kita serta penghambaan kita. Kita mohon pertolongan atas diri daripada orang zalim terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka atas izin Allah, orang yang zalim tersebut tidak akan bisa melihat kita saat kita melewatinya.
Itu sahabat sekalian, atas begitu banyak keutamaan kita membaca suratul Fatihah. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Syamsul Ma'arif karangan dari Al-Imam Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.